kesehatan daripada Mas Rino, Bapak Ruslan Effendi Zikruddin. Kita doakan yang terbaik, Allah berikan kesetuhan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم يشفي اللهم يشفي اللهم يشفي ربنا آتنا من الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين. Ya. Jadi fikih itu dinamis memang. Fikih itu dinamis. Jadi pertanyaan dari Mas tadi bahwasanya terkait korupsi waktu ya, bahasa ini ya kan. Nah itu bagaimana pertanggungjawabannya ya? Tentunya kan di manajemen kan ada yang namanya toleransi dan seterusnya. Itu kan bisa dimusyawarahkan. Makanya kembali ke topik kita bagaimana ada kelupaan materi wasyawirhum bil amr itu ya. Maka bermusyawarah dari setiap urusan. Kuncinya musyawarah Mas. Belum, maksudnya gini. Karena setiap manajemen bisa ada yang telah seperti apa. Itu kan bagian daripada namanya etkon dalam konsep Islam. Itu kan profesional. Kalau memang telah seperti apa sebelumnya. Ya kan, kalau apakah nanti nambah waktu, dia pulang jam 4, nanti jam 5 misalnya. Itu kan dengan kesepakatan aja. Supaya untuk menjaga hak tadi Mas. Dan kita 8 jam kerja ternyata kita itu ya kalau secara hukum fikih memang disalahkan karena dia tidak memenuhi hukum tanggung jawab bekerja. Tapi itu kan ada kebijakan namanya, makanya dimusyawarahkan tentu. Karena kenapa Allah sampai memberitakan dalam surah Al-Imran itu wasyawirhum bil amr, maka bermusyawarahlah kalian ya. Dan setiap urusan baik. Artinya Allah tahu kelemahan kita, solusinya. Ya lebih bagus sih ngomong sama gitu. Kalau ada saya sering telat gitu kan. Mau dimaafkan misalnya. Ini kalau ke direktur apa pemilik Pak? Pak Sapri. Jadi memang kenapa korupsi kita lebih besar berdiri. Nah, kalau kita back to Al-Quran kan memang ukuran surah Al-Baqarah 93 terus kita bahas tentang faedah Ramadan juga tak Imam Al-Fadil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Situ kita bahas. Ini ada sangkut pautnya ini Mas. Karena kan yang dibilang Pak Edi tadi kan kita Allah sayang sama kita. Allah pertemuan kita setiap tahun Ramadan. Dan rangka apa? Pembersihan jiwa, pembersihan dosa-dosa kita juga. Bulan ampunan, bulan rahmat dan seterusnya. Baik orang-orang yang beriman dan seruin pada orang yang beriman. Yang pertama, berpuasalah kalian sebagaimana kalian berpuasa yang telah dicontohkan orang-orang sebelum kalian. Jadi para nabi sebelumnya Nabi Ibrahim dan Nabi Isa melakukan ibadah saum. Tujuannya satu, la'alakum tattaqun. Poin pertama. Nah terkait tadi kenapa masih banyak korupsi tentunya? Padahal kita melakukan ibadah puasa, sholat lima waktu dan seterusnya. Nah inilah yang dikatakan Rasul. Diingatin lagi Rasul. Jangan sampai puasa kita itu hanya menggugurkan kewajiban saja. Ataupun jangan sampai kita itu hanya menahan haus dan lapar saja. Makanya ada urgensi niat yang akan membangun karakteristik personal kita. Pada puasa kita karena Allah atau karena siapa misalnya. Nah itulah yang Allah berikan madrasah namanya ya. Madrasah Ramadan itu untuk memperbaiki diri. Nah terkait hal itu memang yang ujian setiap pribadi memang. Karena kualitas ibadah itulah yang menentukan nantinya.
Berarti ada pertanyaan mendasar balik ke diri kita bagaimana kualitas ibadah kita. Sehingga apa? Karena tujuan sholatnya jelas kok. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar kan. Tujuan sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Berarti ketika masih terjadi banyak kesalahan, korupsi, berarti kualitas ibadahnya yang belum itu, yang harus tetap diperbaiki. Karena kalau dia sudah benar menjalankan ibadah, dia akan tidak lakukan itu. Karena takwa itu ada 3. Yang pertama itu takut kepada Allah. Ketika melakukan sesuatu yang dilarang, dia langsung istighfar. Berarti tidak lakukan tentunya. Ini logika sederhana. Yang kedua adalah atiullah atir rasul. Dia akan taat kepada Allah dan Rasulnya. Sesuatu yang memang itu diharamkan, dia tak berani. Ini takwanya kan. Kemudian yang ketiga adalah meninggalkan, menghindari perbuatan-perbuatan yang munkar. Itu saripati daripada takwa itu. Yang pertama tadi, bertakwa kepada Allah itu adalah atiullah dan Rasul, takut kepada Allah, taat kepada Rasul, dan meninggalkan itu. Yang jadi mendasar itu kualitas ibadah. Sehingga masih tetap yang melakukan mohon ya tetap teman-teman kita asli gini. Sholat tetap melakukan sholat, puasa tetap puasa, tapi melakukan itu tetap melakukan. Nah itu pertanyaannya seperti itu kan. Itu realitanya seperti itu. Itu kan dipakai kualitas ibadahnya yang terus harus diperbaiki supaya dia menjadi orang yang takwa. 3 tadi tujuh. Wallahu a'lam. Share ini Pak. Dan itu kan sudah ya, yang sangat diajukan. Jadi Rasulullah sendiri kan kita Allah yang baca Allah dan Rasul tersurat ke bahasa ini kita Rasulullah. Jadi itu makanya ketika kita ingin dalam itu sebuah agama bagi atiullah dan Rasul segala hal yang kita pikir dan namanya fatingkum tuhibbullah fattabi'uni yaghfirkumullah. Maka ikutilah aku dan ikutilah Allah Rasulnya. Itu dulu persembahan. Kemudian terkait dengan ini sering juga dipertanyakan juga Mas. Ya kan? Kalau inilah anugerah dalam Islam. Ketika seseorang dengan kesadaran penuh dia bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia masuk Islam, maka dosanya lalu terhapus. Clear. Masya Allah. Berarti dia sudah menjadi seperti bayi yang baru lahir. Itu poin yang pertama. Nah, terkait fikir, dia menjalankan ibadah sholat, seterusnya segala macam. Insya Allah yakin diterima oleh Subhanahu Wa Taala. Tinggal nanti Mas beri kepahaman bahwasanya ini ikut terus. Dan aku pernah dengan pas lagi mau sunat, mau anak-anak pada sunat gitu ya. Ada peserta dewasa Mas. Kalau dia paham. Udah sunat. Itu secara kebersihan pun punya nilai. Kebersihan terusnya dan diikuti Rasulullah. Beri pemahaman seperti itu aja. Nah, sampai dia betul-betul dengan hati yang terbuka dan melakukan itu sudah saja. Insya Allah tidak ada ruginya. Nggak usah oke langsung menjalankan ada langsung. Kawan sih dia. Udah vital saja. Bismillah. Anjurkan saja, Bismillah kita. Dan secara kebersihan bagus. Dan itu terus. Terkait tentang makna tawakal. Jadi memang konsep tawakal itu bukan berarti pasif. Sesuatu tidak melakukan sesuatu. Itu dulu yang pertama. Terkait tawakal yang tadi sudah dicontohkan, Rasul sampai mengingatkan ikat dulu talinya. Ikat dulu otak Anda, baru antum bertawakal. Artinya sudah ada ikhtiar. Maka dalam konsep dalam Quran Surah Al-Intilaq itu jelaskan konsep takwa Mas. Jadi pemijin takila ya ja'alahu makhrajan. Yang pertama Allah memberikan jalan keluar. Artinya dia telah menjalankan semuanya. Taat kepada Allah, dia ikhtiar telah dilakukan. Lalu nanti Allah memberikan jalan keluar pada sedang hidupnya. Wayabzuk min haitsu la yahtasib, jadi orang yang bertakwa dulu kita bahas. Allah berikan jalan yang tak disangka-sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Nah ini jawabannya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan segala kebutuhan.
Kuncinya ada tentunya. Ada dulu ketika kami menulis salah satu kami mengatakan doa istiqomah apapun mas, kita punya hajat, punya keinginan, dalam kata sakit, doa itu lakukan saja. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Umur 80 sekian baru punya anak. Ini contoh seorang nabi nih. 80 sekian sampai 90 kalau nggak salah. Baru dia lakukan itu. Ini contoh saja. Tapi beliau tetap lakukan doa. Terus dia tidak pernah merasa putus asa. Rahmat Allah Ta'ala. Seorang nabi. Dan jelas Allah dekat kepada Allah. Jadi doa yang istiqomah, kemudian ikhtiar yang maksimal, itu yang dicontohkan baginda Rasul. Lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Barulah setelah yang kita lakukan, kita sendiri yang sudah mengukurnya, hasil serahkan kepada Allah. Itulah makna daripada tawakal. Nah, kasus mazhab kita berubah, kita benarkan dulu mindset pemikiran kita tentang yang menyembuhkan siapa. Itu kan daripada ikhtiar. Yang menyembuhkan Allah. Yashfi, Allah yang menyembuhkan itu yang pertama. Nah, terkait nanti ada ikhtiar dengan herbal misalnya, atau ke dokter, itu kan bagian dari punya pakem masing-masing. Ahlinya. Tentang Iman ke dokter tentang jantung kan itu nggak bisa sembarangan juga. Itu kan berarti ada definisi seorang dokter yang paham ya. Terserahkan saja ke ahlinya. Jadi sesuatu itu ditanyakan kepada ahlinya. Pasal zikrullah ini untuk baca. Ketika ini menanya sesuatu, maka tanyakan kepada orang-orang yang ingin mengerti. Itu dulu konsepnya. Nah, yakinkan dulu tauhidnya, mas. Bahwasanya yang menyembuhkan itu Allah. Ikhtiar yang dilakukan itu bentuk daripada kita sebagai manusia. Ikhtiar kita doa istiqomah itu yang kita lakukan, baru hasilnya nanti diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu maksud kita. Konsep kembali ke tauhid itu keyakinan bahwasanya ada yang namanya takdir, ada yang namanya kehendak Allah. Makanya dalam rukun iman itu kan ada 6, kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kita yang berkiamat, dan yang terakhir takdir baik dan takdir buruk. Itu dulu. Nah, satu lagi bahwasanya setiap yang terjadi di muka bumi ini sudah ada kaitannya. Itu dulu. Supaya nanti kita mensikapinya enak. Jangan depankan emosi, mungkin jangan depankan akal, ada dasar itu. Karena gini, sesuatu yang baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah Ta'ala. Gitu. Tapi ketika Allah sudah meridhoi kita, yakin itu dan baik menurut kita. Setelah manusia. Itu dulu. Nah, terkait tadi mungkin ada yang punya wewenang, kita sudah event kita misalnya kan, harusnya kita ternyata nggak jadi. Itu kan kita udah berencana mbak ya, A sampai Z kita perencanakan dengan baik, bla ternyata nggak jadi. Ya tinggal tidak lihat analisis seperti apa. Tapi untuk supaya kita nggak merasa manusia itu kan masih tahu mbak manusianya mbak. Yang pertama istighfar itu mbak. Mungkin ada hal-hal yang ya itu tadi rasakan kita kan. Kalau memang itu yang terbaik menurut Allah sudah ikhlaskan saja. Pasti Allah akan ganti yang lebih baik. Tapi ini terkait tauhid tadi mbak. Terkait tauhid. Supaya nggak ada ngerundel. Itulah yang akan menjadi penyakit kalau kita ngerundel. Nanti kalau memang ada hal yang kita sampaikan, kenapa itu kan ada forumnya sendiri kan. Karena kita udah berencana kok diambil hari dan seterusnya. Tapi dalam konsep agama, kita harus senzon saja kepada Allah. Pasti Allah akan memberikan rencana yang terbaik untuk kita. Itu saja. Amin. Insya Allah seperti itu, Mbak. Jadi kita nggak ada berurusan kan. Itu saja. Wow. Ini closing ya. Saya kasih penjelasan dulu. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Jadi Bunda Amina itu jawabannya.
Jadi memang kami akan menguji kalian. Walau bisyadil khawf, rasa khawatir. Kerjaan gunakan tender rugi, tender nggak jadi, proyek macet dan seterusnya. Kekhawatiran yang pertama. Khawwalju rasa lapar. Ya, yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kemarin di Sumatera, yang musibah, banjir bandang, di Palestina dan seterusnya. Ujian itu. Terakhir pas. Kemudian wanas dalam amwal, kekurangan harta. Yang sekarang di Sumatera kan sawahnya habis, kebunnya habis kan. Itu dia. Wal anfus meninggal. Itu pun bentuk ujian. Baru wabasyir sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi ujian adalah sabar. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabatuhum musibah, ketika dia ditimpa musibah, apapun bentuk musibah yang tadi di atas saya sebutkan, meninggalkan, kehilangan duit kan, mobil hilang, motor hilang misalnya, maka qalu, katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Namanya istirja, kembalikan semua kepada Allah Ta'ala. Itulah jawaban yang paling akhir. Karena akhirnya bagi kita, harta kita semua milik Allah. Semua dititipkan. Satu-satu yang kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Mau kasih. Saya kasih sepatu dulu. Masih ada waktu kan? Belum bahas. Itu sih baru dari tadi mau patut kita. Masih pertanyaan. Ya. Tentunya dia mau berbuka ini. Belum. Ke pasar beli buah nangka. Nangkanya manis, enak dimakan. Bulan Ramadan penuh berkah. Dan beribadah dengan keikhlasan. Masya Allah.